Ya lumayan guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Ini lanjutan film Mandi Mayat part 2. Hayo kita mulai. Malamnya, Mak baru menjelaskan tentang sabun bekas mandi jenazah, khususnya jenazah rusak, bekas tabrakan dan lain-lain yang katanya memang diharuskan untuk mencuci tangan dan kaki sebelum masuk rumah. Alasannya agar mereka tidak terpengaruh oleh jenazah itu sendiri, sedangkan tujuan mereka singgah di toko kelontong itu agar arwahnya tidak ikut sampai pulang ke rumah. Menurut Mak, yang paling menakutkan itu ketika terkena mandi mayat. Tak berapa lama, Syawal ditelepon temannya yang bernama Mamat untuk menggantikan posisi jaga malamnya karena mendadak ada urusan. Sesampainya di rumah sakit, ada seorang pria yang menyapa dan menitipkan pesan bahwa besok ada jenazah yang dibawa ke rumah sakit dan meminta Syawal memperlakukan mayat itu dengan baik. Baru saja dia menanyakan siapa jenazah itu, seseorang memanggilnya dan pria tadi sudah menghilang. Syawal sendiri mencium bau wangi dari luar sampai ruangan, sedangkan Pak Motar tidak mencium apa-apa. Seperti biasa, Pak Motar penuh dengan petuah. Syawal ngobrol dengannya sambil mengambil beberapa dokumen dan setelah berbalik badan, Pak Motar sudah tidak terlihat. Keanehan lainnya, laci terbuka sendiri dan foto Safi saat mati dengan lilitan tali itu ada di dalam. Pak Motar tiba-tiba masuk dan menyuruh Syawal untuk merapikan tong sampah yang terjatuh di luar. Sebelumnya, dia berpesan agar mengabaikan suara-suara jika terdengar nanti. Anehnya, tong sampah sudah terlihat pada tempatnya. Gangguan terus berlanjut. Sekarang lampu konslet dan di kamar kecil terdengar suara tangisan juga kalimat minta tolong. Syawal mencoba mencari sumber suara itu dan kabur setelah melihat hantu perempuan di balik pintu. Hantu itu kemudian muncul lagi di depan Syawal yang menarik kakinya sambil berkata, "Tolong aku, mana ibuku?" Kaki terlepas, sekarang hantu itu muncul di loker mayat dengan berteriak, "Di mana makku?" Sesosok mayat tiba-tiba sudah ada di sana dan Syawal masih kepo membuka kain penutupnya. Itu ternyata mayat Safi yang langsung menarik tangannya. Syawal merasa takut ditambah mayat itu bisa bangun dan bertanya, "Kau nak pergi mana?" Lampu padam dan Syawal hanya bisa mengucap takbir. Hantu itu bukannya kabur tapi tetap berteriak menanyakan kenapa Syawal mempermalukannya. Singkat cerita, dia ditemukan oleh Pak Motar dan mencoba untuk menenangkannya. Sewaktu Syawal ingin menceritakan apa yang terjadi, Pak Motar berubah menjadi hantu Safi. Hantu itu terus menghantuinya dan Syawal mengucap takbir sambil membuka pintu sebuah ruangan yang bercahaya terang. Sekarang dia berada di sebuah ruangan dengan Pak Motar asli. Pak Motar sepertinya mengetahui apa yang terjadi dan menasihatinya bahwa pekerjaan mereka sekarang ini adalah bentuk pelayanan agama dan harus dijalani dengan ikhlas. Hari menjelang pagi, sesosok mayat pun tiba di rumah sakit. Itu adalah mayat dengan kasus tahanan yang digantung di penjara dan Fahri juga memberitahu bahwa polisi sudah bisa menghubungi pihak keluarga dari Safi. Setelah jenazah itu dibawa masuk, Syawal memeriksa biodata dari mayat tersebut yang ternyata adalah pria yang ditemuinya semalam. Syawal pun memastikan kembali dengan memeriksa mayat tersebut yang ternyata benar seperti dugaannya. Momen itu menyentuh hatinya dan membuatnya menangis. Melihat keadaannya yang tidak sehat, Syawal pun disuruh pulang untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, dia langsung tidur sampai hari menjelang sore. Saat membuka mata, hantu Safi sudah baring di sampingnya sambil berkata, "Kau mempermalukan aku." Teriakan Syawal sampai ke telinga Mak yang auto ngomel. Syawal disuruh mandi dan malamnya dia masih merasa tidak enak badan. Mak memberikan air zam-zam dan setelah minum, Syawal memilih kembali beristirahat di kamarnya. Sewaktu tidur pun lagi-lagi hantu itu marah yang bertanya kenapa Syawal menghina dan tidak ingin membantunya. Syawal seakan dibuat gila dengan hantu ini dan teriakannya membuat si Mak langsung datang ke kamarnya lagi. Melihat sosok hantu Safi, Mak langsung membaca ayat-ayat kursi dan hantu itu pun berpindah ke belakang Syawal. Hantu itu terlihat marah dan Syawal pun terpengaruh yang ikut menjerit. Setelah itu dia pingsan dan hantu itu pun pergi. Mak melangkah keluar kamar dan mendengar suara gedoran pintu seperti orang marah. Pintu bergetar hebat dan Mak pun terpacu adrenalinnya yang ingin menghempaskan sang pengacau. Lagi-lagi ayat-ayat kursi dibaca dan gedoran pun terhenti. Setelah itu seragam Syawal dibungkus dengan kain putih dan dikubur di depan rumah. Besok paginya Syawal pamit ke depan yang katanya ingin mencari udara segar.
Mak sebenarnya melarang mengingat kondisinya masih lemas, tapi karena Syawal memaksa, Mak pun membiarkannya. Mak lanjut sholat dan di tengah-tengah, dia seperti sudah berada di sebuah tempat dan mendengar suara yang terus memanggilnya. Mak pun mencari suara itu dan tidak sadar sudah melewati hantu Saufi. Hantu itu lalu muncul seakan menantang dan Mak pun tersadar. Tak berapa lama Syawal pulang dan Mak langsung menduga bahwa Syawal sudah terkena badi mayat dan langsung menghubungi Fari. Dia minta dicarikan daun bidara yang ditanam di dekat rumah sakit. Malamnya Fari datang membawakan tanaman tersebut yang langsung dipakai untuk memandikan Syawal. Setelah itu Syawal disuruh ambil wudhu, sholat dan mandi sunnah. Ajaibnya Syawal jauh merasa lebih baik. Katanya jika orang terkena badi mayat dan tidak ditangani dari awal akan berakibat fatal. Itulah kenapa tidak diperbolehkan menatap wajah mayat dengan waktu yang sangat lama. Jika bekerja mengurus mayat itu mulut harus dijaga. Jangan suka julitin jenazah. Yang kedua, jika ada kesulitan jangan berisik, harus terima dan ikhlas. Setelah mengatakan itu, Mak permisi yang ingin memasak di dapur dan Fari menceritakan tentang kasus Saufi yang katanya keluarganya tidak terima bahwa itu kasus mengakhiri hidup sehingga ada penundaan proses pemakaman. Syawal kemudian bertanya di mana Pak Motar dan Fari terlihat bingung seakan tidak mengenalnya. Kalau dipikir-pikir lagi, Fari berkata seingat dia yang namanya Mohtar itu sudah lama meninggal. Syawal tentu tidak percaya karena hampir setiap hari dia berbicara dengannya dan itu tepat di depan mata Fari. Fari pun langsung menjawab sebenarnya dia sering melihat Syawal berbicara sendiri dan bertanya-tanya Mohtar mana yang dia maksud. Inilah saat-saat dia ngegepin Syawal yang suka ngemeng sendiri. Fari lalu memperlihatkan foto Pak Mohtar yang ternyata sudah meninggal 1 tahun lalu. Tak berapa lama Fari pamit pulang dan saat Syawal ingin menutup pintu, arwah Pak Motor muncul lagi yang tersenyum kepadanya. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan Secret Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.